Nah, tapi apakah kemudian daya tekan atau kemampuan untuk mempressure dari gerakan-gerakan ini terhadap pemerintah, terhadap legislatif tuh beneran bisa menekan mereka untuk mengubah dan mengevaluasi lagi, Bang, menurut Bang Hilmar? Kalau belajar dari 25-30 Agustus kemarin, sebetulnya cuma kalau misalnya kita lihat dalam perjalanan sejarah yang ada sih gerakan yang kemudian sangat komprehensif, semuanya berhasil dan segala macam, selalu dia akan muncul dari sesuatu yang ya disebut burning issue gitu ya. Gitu. Tapi kalau jadi kemarin justru bukan keberhasilan dari aksi, tapi justru keberhasilan mereka yang diprotes itu untuk meredam aksi. Untuk meredam aksi sebetulnya. Gitu. Ya semakin leaderless, semakin dia tidak memiliki sosok pemimpin, itu semakin sulit tingkat pengorganisasian. Betul. Afan Kurniawan dan 9 warga sipil lainnya menjadi korban dalam aksi demonstrasi yang berlangsung sekitar 1 minggu ke belakang, teman-teman, untuk menuntut berbagai hal, mulai dari hak untuk para pekerja, kemudian kesetaraan dan keterbukaan dalam politik serta sistem ekonomi kita. Dan ini merupakan tragedi yang menjadi katalis untuk mendorong berbagai gerakan perubahan. Dan di sini kita akan membahas bareng-bareng sampai titik mengajukan tuntutan rakyat 17+8 yang sudah disampaikan juga ke DPR dan pemerintah bersama Mas Sofwan. Dan hadir bersama kita juga Bang Hilmar Farid, pengajar di Institut Kesenian Jakarta dan juga Georgetown SFS. Makasih Bang Hilmar sudah spektrumnya luar biasa ya. Cukup luar Kesenian biasa. sampai foreign service gitu. Berbagai macam perspektif harusnya nih bisa kita angkat nantinya. Nah, menyikapi demonstrasi yang sudah berlangsung dan sekarang masih juga disorot bahkan oleh media internasional, Indonesia jadi dapat spotlight. Sebenarnya di satu sisi it's a good thing bahwa gerakan kita mendapatkan perhatian, tapi di sisi lain apakah keinginan dan keresahan yang disampaikan teman-teman di masyarakat benar-benar terjawab dan tersampaikan menurut Bang Hilmar ketika proses demonstrasi kemarin? Kalau tersampaikan dengan adanya tuntutan yang masuk ke DPR sampai. Apakah terjawab? Belum tentu ya itu ya. Pertanyaan yang berbeda sepertinya. Berbeda ya. Tapi gini, saya mungkin mau mulai dari memotret apa yang terjadi ya dari tanggal mungkin puncaknya 25 sampai 30 Agustus gitu ya. Dan itu kan meluas di beberapa kota, bahkan sampai ke kota-kota kecil di Jawa dan di luar Jawa gitu. Jadi dari segi itu ini fenomena yang menarik ya, karena kita nggak pernah lihat itu sebelumnya. Ya kalau dulu kan agak terpusat di kota-kota yang biasanya ada kampusnya, ya karena mahasiswa yang turun dan seterusnya. Tapi sekarang kita lihat Pati, terus kemudian bahkan Pati sebelumnya ya. Sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau lihat itu cukup meluas dan ya ini tanda ya bahwa apa yang dirasakan sebagai keresahan, ketimpangan dan seterusnya ya memang sudah segitu luasnya. Gitu. Itu sebagai dasar ya. Dan kita juga mesti adil gitu ya, karena sebelum gelombang protes 25-30 Agustus ini di banyak tempat tahun 2023 tuh kalau catatannya Konsorsium Pembaruan Agraria tuh sekitar 110 kasus konflik. 600-an orang jadi korban gitu ya. Yang mati meninggal karena represi dan seterusnya juga ada, tapi kita seperti nggak punya memasukkannya di dalam gambar besar ini. Jadi kalau saya cenderung mulainya dari ya kita harus menempatkannya secara adil, melihat ini sebagai sebuah kesatuan gitu ya. Jadi bukan cuma ketika dia terjadi di Jakarta baru kita hitung gitu ya. Betul. Ya, dan itu juga akan berkaitan nanti dengan seberapa connect sebetulnya si gerakan ini gitu ya satu sama lain gitu ya. Karena begitu terjadi di Jakarta, eskalasinya meningkat, langsung meluas di banyak sekali tempat. Tetapi kejadian-kejadian 2023 itu 110 kasus, 2024 bahkan naik 20% gitu, itu unnoticed gitu. Itu mungkin ada problem kita, ada mental distance gitu ya, jarak gitu antara apa yang terjadi di pusat-pusat perkotaan ini, media sosial dan segala macam, dengan apa yang terjadi jauh di lapangan yang mungkin nggak punya akses yang sama ya terhadap si media itu gitu ya. Nah tapi balik ke pertanyaan 25-30 Agustus ini menarik karena responsnya cukup cepat
ya berhasil mengkonsolidasi satu daftar tuntutan 17+8 itu yang saya nggak tahu ya, mungkin saya keliru, tapi rasanya nggak pernah ya. Kayaknya sebelumnya ada yang mendapat perhatian begitu besar. Biasanya tuntutan dimuat di media, Ya. 5-10 tuntutan, tapi ya kalau mau jujur habis itu juga nggak ada yang ingat gitu apa Iya. sih sebenarnya tuntutannya. Nah sekarang nih kayaknya 17+8 nih jadi kayak apa namanya, ikonik gitu ya. Belum keisinya ya, baru orang baru ingat bahwa ada 17 tuntutan, 8 agenda reformasi dah gitu ya. Tapi ini juga satu hal yang menurut saya penting ya untuk dicatat gitu ya. Pada akhirnya si masyarakat ini berhasil ya merumuskan agenda tuntutannya nyampe ke yang dimaksud DPR dalam satu forum Ya. kemarin kan gitu ya. Apakah terjawab ya belum gitu ya. Tapi paling nggak sekarang ini kita bisa lihat ada perbedaannya. Ya saya boleh bilang kualitatif ya dibandingkan dengan banyak aksi-aksi sebelumnya gitu. Termasuk reformasi di korupsi, termasuk Omnibus Law waktu itu ya, dan Indonesia peringatan darurat. Peringatan darurat Semua semua itu dalam konteks gerakan yang sama menurut Bang Hilmar. Betul. Kalau itu sih sebetulnya boleh kita lihat sebagai semacam rangkaian gitu ya. Memang sudah ada prelude-nya gitu di awal itu, kemudian mungkin memuncak dalam bentuk tuntutan-tuntutan yang lebih konkret. Dan itu datangnya saya kira karena memang ada keresahan luar biasa ya. Dan itu cukup luas pajak. Dan pajak naiknya kan bukan tanpa alasan. Naik 400% di berbagai daerah. Ya, di hampir semua daerah. Kenapa begitu? Ya karena sekarang ada kecenderungan TKD-nya kan dikurangi. Jadi transfer keuangan daerah dari pusat ke daerah itu dalam DAU, DAK dan segala macamnya itu kan berkurang. Tahun 2026 berkurang 24,7%. Ini ada kabupaten kota yang sekarang sudah bisa membayangkan gitu, tahun 2026 ini benar-benar buat mereka itu kesulitan luar biasa. Dari mana mereka harus dapat pendapatan gitu ya? Bisnis nggak secepat itu jalan. Mau nggak mau yang paling PBB mencari pendapatan, kendaraan apa segala macam itu yang mereka perketat. Ini diperketat, layanan publiknya tidak berjalan seperti yang diharapkan, ya pasti akan muncul ketegangan kan. Tentu ya. Dan banyak aktivitas ekonomi di daerah yang sangat tergantung pada government spending, pada pengeluaran dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerahnya nggak punya duit karena TKDI-nya berkurang, ya ekonomi juga nggak jalan gitu. Ekonomi nggak jalan, ya ada kemarahan dari publik gitu kan. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bang Fai tadi soal kita tidak boleh melihat ini hanya sebagai satu kejadian yang terisolasi gitu ya. Tapi juga bagian dari yang lain, baik itu bagian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, konflik agraria dan seterusnya yang terus bertambah, tapi juga rangkaian dari peristiwa-peristiwa demonstrasi sebelumnya seperti reformasi di korupsi dan yang lain-lain. Dan mungkin yang penting untuk dicatat adalah kalau kemudian ini selesai dengan tanpa ada perubahan yang serius atau jawaban serius terhadap hal-hal yang menjadi akar masalah dari persoalan ini, ya ini akan muncul lagi aja. Ini akan nunggu aja gitu. Jadi akan meledak lagi, entah tadi dalam bentuk kecil-kecil kayak pati-pati berikutnya gitu ya. Karena kalaupun ini selesai sekarang, kalau nggak diperbaiki misalnya bagaimana distribusi keuangan pusat daerah, bagaimana penggunaan anggaran nasional itu perlu dievaluasi kembali atau tidak dan seterusnya, itu kan pasti akan berdampak lagi. Karena ini memang pertama disebabkan oleh faktor yang sifatnya struktural kan, yang semakin lama semakin menumpuk gitu. Faktor struktural yang paling jelas tentu saja adalah ekonomi kan. Kita melihat misalnya daya beli masyarakat dalam 5-10 tahun terakhir ini memang mengalami stagnasi. Kalau kita lihat angka pengangguran gitu ya, walaupun kemarin ada sempat klaim berkurang dan seterusnya, tapi kita menyaksikan dari awal tahun ada banyak PHK massal di perusahaan-perusahaan yang kita nggak bayangkan bisa mecat karyawan gitu loh. Kalau kemudian kita lihat tadi Bang Fai misalnya menyebut kenapa kemudian di banyak daerah itu sekarang mengalami kesulitan karena anggarannya dipotong. Kenapa anggarannya dipotong? Karena pemerintah butuh duit. Kenapa pemerintah butuh duit? Ya karena penggunaan anggaran yang
tidak terlalu bijaksana, gitu kan. Baik yang terakumulasi dari sebelumnya maupun yang ditambah dengan yang baru-baru ini kan. Dari yang sebelumnya saja kereta api cepat saja direksinya sudah mengeluh misalnya harus nombok sekian triliun dalam setahun, yang itu harus di cover melalui operasional PT KAI. Sementara anggaran-anggaran baru seperti MBG, kemudian Koperasi Merah Putih ya. Belum ini yang kemarin badan yang Pantura itu katanya juga ngambil banyak sekali dana dari daerah gitu. Jadi ada banyak ambisi yang mau dilakukan, belum lagi beli pesawat. Ini ngomong-ngomong ini bahkan orang-orang luar ya, pengamat keamanan luar negeri kan juga bingung. Ini Indonesia setiap ketemu pemimpin asing pasti ada kontrak beli pesawat. Ketemu Macron beli Rafale, ketemu Erdogan beli Kan. Kemarin ketemu Xi Jinping beli C-10 gitu ya. Jadi ini ketemu siapa lagi beli lagi gitu, kayak kolektor duitnya dari mana gitu. Jadi kayak ada gap gitu loh. Di satu sisi ada negara ini kayak kaya raya gitu. Kita kasih makan siang gratis ke semua orang. Kita bikin ibu kota baru. Kita bikin ini, kita bikin itu. Tapi di sisi lain untuk kemudian memenuhi ambisi-ambisi itu, ayo kita berhemat, ayo kita efisiensi. Mari kita membangun bangsa bersama-sama dengan naikin pajak. Itu kan orang jadi kayak lu mau enak-enak, mau dapat macam-macam, tapi yang bayar kok kita. Ini kan orang marah. Kita harus ingat pajak itu selalu dari dulu, pajak itu selalu menjadi salah satu titik boiling point dari publik kan. Revolusi Amerika kan pajak dulu. No taxation without representation. Ibnu Khaldun Muqaddimah itu kan menyebut negara yang mau bangkrut itu, peradaban yang mau bangkrut itu ditandai dengan pajak yang meningkat tinggi gitu. Jadi pajak itu sejak dulu diobserve sebagai penyebab ketidaksehatan negara ketika dia kemudian jadi tinggi, karena itu konsensus antara negara dan masyarakat rakyatnya itu kan salah satunya di pajak. Selain menyerahkan sebagian kebebasan supaya negara menjamin keamanan, kita menyerahkan sebagian kekayaan gitu kan, supaya negara kemudian memastikan kehidupan sosial yang baik untuk semuanya. Tapi ketika kemudian negara ngambilnya terlalu banyak, kan tidak dapat. Nah ini menurut saya kemudian terakumulasi pajak yang jadi naik nggak jadi naik gitu kan, tapi kemudian malah pemerintah daerah jadi naikin pajak-pajak. Kemudian pada saat yang bersamaan kita menyaksikan spending yang tidak bijaksana dari negara, sementara rakyatnya diminta menderita gitu. Itu kan memunculkan kemarin dalam situasi seperti itu, ditambah ekstrim lagi kan, karena kemudian anggota DPR yang dikritik karena spending negara yang luar biasa, misalnya dinaikin tunjangannya, dan itu baru tunjangan kecil loh. Itu kan baru yang tercatat tuh tunjangan rumah itu yang 50 juta. Kan de facto sebenarnya ada tunjangan macam-macam kan, ada tunjangan apa istilahnya itu? Transport, recess. Itu aja ada tunjangannya yang kalau dikumpul-kumpulin jauh lebih besar lagi. Dalam situasi diprotes kayak gitu karena publik ngerasa nggak adil, kita disedot kok. Yang elit-elit ini malah berpesta pora. Jawabannya adalah joget-joget kan. 3 juta itu nggak banyak loh gitu. Itu kan sama dibilang tolol. Sangat dibilang tolol. Jadi nggak sensitif sama sekali gitu loh. Jadi kalau ini nggak dijawab gitu ya, kalau problem strukturalnya nggak dijawab, misalnya dengan menata kembali keuangan negaranya dan seterusnya, memastikan bahwa distribusi pusat dan daerahnya ini bisa lebih adil untuk daerah sehingga daerah ini bisa bernafas misalnya. Mungkin pemerintah pusat perlu berhitung mana yang harus dihilangkan dan seterusnya. Ini ya akan nggak ada masalah, dan ini baru satu dari problem struktural ya kan. Kita juga kemudian ditunjukkan problem ketimpangan hukum dan seterusnya yang ini meledak aja gitu. Ketika ini kayak rumput kering yang nunggu terbakar aja. Jadi begitu ada yang joget-joget dan jogetannya itu memantikkan api ya kebakar aja.
Nah kan masalah-masalah struktural ini terus-menerus akan berkontribusi terhadap skala demonstrasi yang makin meluas ke depannya. Meskipun mungkin yang saat ini akan mereda, nanti suatu saat akan ada pantikan lagi kalau makin nggak lama makin diselesaikan. gede. Nah tapi apakah kemudian daya tekan atau kemampuan untuk mempressure dari gerakan-gerakan ini terhadap pemerintah, terhadap legislatif tuh beneran bisa menekan mereka untuk mengubah dan mengevaluasi lagi, Bang, menurut Bang Hilmar? Kalau belajar dari 25-30 Agustus kemarin, sebetulnya insiden yang kemudian tadi yang akan korban jiwa dan segala macam memperlihatkan ya bahwa imbangannya langsung berubah seketika tuh. Semua yang tadinya sangat arogan tadi nggak peka dan segala macam tiba-tiba meminta maaf dan mata berkaca-kaca dan seterusnya. Jadi saya kira kejadian kemarin memperlihatkan gitu bahwa kekuasaan itu ada batasnya gitu ya. Mungkin mereka selama ini merasa untouchable gitu ya. Jadi ya, apapun mereka lakukan ya senang-senang aja gitu ya. Ternyata enggak, dan itu ada konsekuensi ya. Kemudian berakhir dengan apa tadi? Ada penjarahan juga, Bang. Ya, sampai ke sana gitu bahkan gitu. Jadi orang bisa lihat gitu ya bahwa dampak dari gerakan protes itu sebetulnya cukup kuat. Tapi untuk kemudian menuju satu perubahan yang katakanlah mengarah ke sesuatu yang lebih baik dan berkelanjutan, soal lain lagi nih. Itu nggak cukup dengan aksi protes kan. Inilah saya gerakan sosial ini kan tidak identik dengan gerakan protes. Protes ini kan adalah metodenya dari si gerakan sosial untuk mencapai tujuan gitu ya. Ada banyak metode lain, mau advokasi kebijakan lah, inilah itulah dan seterusnya gitu. Ini yang belum kelihatan ya dari tanggal 25-30 Agustus gitu ya. Yang menonjol, yang muncul ke permukaan aksi-aksi protes dengan segala problematiknya ya, gitu ya, ada penyusup lah, ada yang ini dan segala macam gitu ya. Tetapi saya kira setuju ya dengan tadi yang dikatakan bahwa pengalaman selama beberapa tahun terakhir ini sudah membentuk. Nah ini ada artikel bagus nih si teman ini si Ed Aspinall, dia nulis kan, dia bilang ada subkultur protes yang muncul sekarang ini gitu ya, dari tadi itu Indonesia Lab dan sebelumnya reformasi di korupsi dan seterusnya. Jadi dia mulai melihat gitu ya bahwa generasi sekarang ini yang aktif dalam menyuarakan itu melihat protes nih sebagai salah satu metode yang cukup penting gitu ya. Bahkan FOMO kalau nggak ikut. Makanya jadi fear of missing out. Jadi mungkin dengan dibandingkan dengan katakanlah gerakan 98 ini agak berbeda gitu ya. Kalau dulu tuh ada unsur apa namanya itu, barrier-nya kan cukup tinggi itu, harus berani gitu ya. Karena memang pada saat itu kan juga represi nggak main-main gitu ya, terus baru dan seterusnya. Yang sekarang ini agak beda gitu ya, orang datang ke protes tuh bukan kayak tapi ya oh ya teman pada kumpul di sana gitu ya, juga ikut gitu, ikut menyuarakan, ikut concern dan seterusnya. Dan itu pada saat ini memperluas partisipasi secara luar biasa gitu. Kalau kita pergi sekarang kita nggak lihat the usual type ya, bukan aktivis dengan apa segala macam, enggak. Ini benar-benar siapapun anak-anak muda yang betul-betul ngerasa ini sesuatu yang keliru gitu ya, datang dengan segala cita-cita idealnya, itu kelihatan di lapangan tuh komposisinya sangat berbeda. Yang terakhir malah ada yang mereka bikin piknik kan gitu. Oh iya, piknik di depan DPR. Piknik, makan dan segala macam gitu. Itu nggak kepikir dulu ya sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak ada subkultur baru yang bermunculan sekarang ini. Cuma ya memang kalau misalnya ditanya apakah dia efektif atau enggak untuk membawa perubahan, ya nggak cukup dengan gerakan protes itu gitu. Kalau kemarin kan coba diteruskan ya. Sebenarnya 17+8 ini kan menarik ya gitu, karena kalau kita lihat kan penjelasannya dia bukan ketemu di antara beberapa orang terus diskusi, oh ini nih tuntutannya gitu ya. Dia periksa dulu kan, si A ngomong apa, si B ngomong apa, si protes ini ngangkat isu apa dan segala macam, dikumpulin gitu ya, dikompilasikan, dan kemudian berusaha sehingga orang juga merasa apa kepemilikannya itu lebih besar kan. Apalagi yang membawa teman-teman ini kan juga tidak mengklaim bahwa gue pemimpin. Enggak kan, dia bilang ya ini adalah hasil rangkuman, kita mau coba sampaikan gitu. Meskipun tetap ada kritik bahwa ini kurang bisa menginclude gagasan-gagasan dari grassroots yang mungkin jauh dari lingkungan urban ya. Ya betul, itu tadi yang saya bilang gitu ya, bahwa gerakan protes agraria
di banyak tempat masyarakat adat terkait dengan lingkungan dan seterusnya itu belum masuk gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat dalam perjalanan sejarah yang nggak ada sih gerakan yang kemudian Sangat komprehensif. semuanya berhasil dan segala macam. Selalu dia akan muncul dari sesuatu yang ya disebut burning issue gitu ya. Jadi yang memang sangat menonjol gitu ya, kayak pajak sekarang ini gitu ya. Atau karena insiden kemarin fokus pada polisi, penegakan hukum dan reformasi seterusnya, kepolisian. gitu. Itu mungkin ada di agendanya, ada di depan gitu. Sementara yang tadi itu beberapa isu yang sifatnya lebih struktural, lebih laten gitu ya, seperti soal tanah, soal keadilan upah dan segala macam itu agak mundur ke belakang gitu. Nah, berlandaskan kritik tadi sebenarnya Bang dan Mas, ada juga teman-teman yang mengharapkan gerakan ini lebih organized, lebih ada strukturnya, ada pemimpinnya, ada arahan yang mungkin lebih terpusat dibandingkan sekarang yang relatif lebih menyebar ya. Kalau menurut Mas Sofwan kira-kira apakah ini diperlukan sih untuk setiap gerakan untuk harus ada pemimpinnya, harus ada figurnya yang menjadi poster boy mungkin ya di berbagai media. Tapi memang kalau kita lihat nggak cuma di Indonesia ya, di berbagai tempat sekarang dengan karakter masyarakat kita yang jadi network society yang terhubung lewat media sosial dan fragmentasi yang lebih luas, tapi juga sekaligus terhubung lebih luas kan. Kalau Rosnow kan bilang fragmentation tapi juga integration. Itu gerakan-gerakan sosial yang muncul kan kemudian banyak yang jadi leaderless movements gitu ya. Jadi gerakan-gerakan yang memang nggak ada pemimpin ya gitu, yang memang muncul sebagai reaksi spontan atas sesuatu yang mereka rasakan bersama, tapi kemudian tidak disusun secara hierarkis gitu sebagai sebuah organisasi gitu. Jadi makanya kemudian banyak muncul gitu ya. Tapi setelah itu agendanya siapa yang harus dorong, siapa yang harus push dan seterusnya, memang kemudian ada kebingungan. Tapi menurut saya ini juga kemudian dikondisikan oleh beberapa faktor lain gitu. Yang pertama adalah ini bertepatan kalau di Indonesia juga dengan institusi demokrasi yang mengalami disfungsi gitu kan. Karena disfungsi institusi demokrasi, aspirasi-aspirasi dan kemarahan-kemarahan tadi kan nggak bisa dikanalisasi ke dalam mekanisme politik formal. Yang harusnya jadi tugas partai politik ya, kalau kata Prof. Miriam Budiarjo. Partai politik gitu kan. Karena macet, karena partai politiknya kemudian tidak berfungsi, dan tidak hanya partai politiknya tidak berfungsi, bahkan institusi-institusi dasarnya, mekanisme dasar seperti checks and balances kan juga dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat mengalami pemeretelan gitu ya, yang serius gitu. Kita menyaksikan bagaimana lagunya Iwan Fals kan jadi relevan lagi gitu kan. DPR bukan paduan suara harusnya, tapi kita menyaksikan bahkan bukan paduan suara lagi gitu, sudah boy band atau girl band gitu. Jadi jogetnya bareng-bareng secara synchronized gitu. Jadi bahkan ketika kemudian yudikatif yang seharusnya menjadi kontrol, kita menyaksikan banyak penggunaan penegak hukum, aparat penegak hukum untuk kepentingan politik kan. Jadi orang melihat bahwa batas-batas antara institusi yang seharusnya saling memeriksa, menjaga satu sama lain ini udah nggak ada. Jadi institusi demokratik kita itu mengalami disfungsi, dan ini disfungsi ini yang kemudian menurut saya membuat juga elit-elit kita itu tidak merasa perlu memperhatikan opini publik. Makanya mereka joget-joget di atas protes dan penderitaan orang itu santai saja, karena mereka merasa bahwa tidak ada mekanisme politik apapun yang kemudian bisa membuat kemarahan itu menyentuh saya. Untouchable tadi kata Bang Hilmar. Ya, makanya mereka cuek aja. Baru ketika ternyata ada kanal yang dipaksakan oleh publik gitu ya, yang ternyata bisa gitu. Tapi itu kan yang kemudian menjadi penting adalah apakah para elit ini kemudian akan melihat ini sebagai wake up call bahwa sistem politik yang macet mekanisme institusionalnya itu kalau begitu harus diperbaiki gitu ya, atau malah justru gimana caranya biar tadi kemarahan-kemarahan publik itu ya bisa diredam atau dikelola dalam jangka pendek saja, atau bahkan didisiplinkan
dalam jangka panjang, baik melalui represi maupun melalui mekanisme-mekanisme yang lain. Jadi ini bisa jadi momen yang membuat demokrasi kita kembali, jadi diperkuat lagi, atau jadi momen justru lebih mundur lagi gitu. Jadi ini kayak kita lagi-lagi di persimpangan, tapi bosan nggak pakai istilah persimpangan. Indonesia dari dulu Indonesia ada crossroads gitu, kayak sebentar-bentar masuk crossroad lagi. Ini satu institusi demokrasi. Kemudian faktor yang kedua adalah pelemahan masyarakat sipil. Kenapa kemudian tidak bisa terkonsolidasi? Karena masyarakat sipilnya kan juga melemah. Sebagian diabsorb ke negara dan ke industri politik bahkan. Institusi-institusi yang mungkin tahun 98 itu apa ya istilahnya, dengan segala ketidaksempurnaannya, kita dulu ada figur-figur yang misalnya bisa mengklaim merepresentasikan publik tanpa ada kepentingan macam-macam gitu, karena ormas-ormas itu mungkin ada apa ya, kesangkut pautannya dengan politik itu nggak banyak gitu kan. Kalau sekarang bahkan ormas-ormas keagamaan terbesar aja udah dibagi tambang, udah ikut ini, ikut itu, pemilihan ketuanya sangat erat dengan politik. Jadi orang itu apa ya, tidak bisa melihat apa ya masyarakat sipil yang kuat. Kalaupun mereka mau menyalurkan lewat organisasi-organisasi masyarakat sipil ini juga, ini ada apa ya, ini bagian dari kontestasi politik juga dan seterusnya. Ini kan kemudian membuat orang memiliki ketidakpercayaan kepada apa istilahnya, gerakan yang terorganisir gitu kan. Karena kalau terlalu terorganisir, siapa yang bohirnya? Siapa yang bayar? Justru orang malah muncul kecurigaan baru. Ya karena kemudian kita karena pelemahan masyarakat sipil yang demikian itu kan, dan industri politik kita yang sedemikian ekstensif itu jadi begitu. Tapi menurut saya setuju sama Bang Fe tadi, kalau kita kemudian tidak mengkonsolidasikan masyarakat sipil dan kemudian membuat tuntutan-tuntutan tadi kemudian bisa lebih didorong secara lebih sistematis dan konsisten, ya ini apa ya, ini akan jadi letupan, nanti mungkin direpresi lagi, tapi ini nunggu apinya kebakar lagi aja. Ini api dalam sekamnya masih terjadi gitu. Makanya kan ini sama-sama merugikan, baik untuk masyarakat sipil maupun bahkan untuk orang yang berkepentingan untuk memelihara kekuasaan, karena kita nggak tahu letupan yang mana yang akan membawa ledakan yang tidak bisa dikendalikan bahkan oleh yang berkuasa gitu. Nunggu aja. Ya, dan aksi kali ini teman-teman masyarakat sipil banyak yang merasa memang terbelah ya. Siapa yang berhak dan itu mungkin deserve untuk mewakili mereka. Tapi bagaimana kalau kita punya blank canvas nih? Seakan-akan kita bisa menciptakan, membuat struktur ataupun gerakan seperti apa yang paling ideal. Yang tadi kan Mas Sofwan bilang ketika udah terorganize sampai titik tertentu akan ada kecurigaan ya. Tapi kalau dari Bang Hilmar, kira-kira idealnya bagaimana gerakan ini? Gerakan ini harusnya dibentuk kayak gimana? Terus kemudian what next? Harusnya bentuknya seperti apa? Gimana biar ini nggak jadi sekedar catatan berita dan peristiwa dan angka aja, kita tahu ada 10 orang meninggal, ada kejadian ini, kejadian itu, tapi udah jadi catatan aja. Yang kemudian lewat ketika muncul tren baru nantinya. Sayang sekali harganya gitu loh. Ada jiwa manusia. Betul dan memang ada resiko ya, ini akan menjadi salah satu episode aja lagi gitu ya setelah 98 kemudian tahun-tahun berikutnya. Dan saya kira kalau ini sekali lagi ya, betul-betul kita potret ya 25-30 gitu. Kalau misalnya kita lihat pada puncaknya, ketika kemudian anggota DPR minta maaf, ada janji kemudian untuk menonaktifkan dan macam-macam kayak gitu ya, jadi langkah perbaikan yang segera gitu. Itu sebetulnya momen yang paling penting ya, karena pada saat itu tuh yang namanya kekuasaan menjadi negotiable. Kan sebelumnya tidak. Dan sebelumnya mereka ya joget-joget aja, senang-senang aja gitu. Tapi begitu mereka menyadari bahwa ini kalau dibiarkan tidak ada respons gitu, ini bisa, dan langkah yang mereka ambil pada saat itu cukup jauh sebetulnya. Ya, cuman kan ya itu si protesnya tadi terus aja gitu ya, dia seperti nggak berinteraksi gitu di dalam itu. Nah, kita nih kekurangan sebetulnya atau kurang kemampuannya itu untuk menegosiasikan perubahan-perubahan itu plus tekanannya. Ketika sekarang
Itu terjadi kemarin yang pergi rame-rame ke DPR dan segala Iya. macam. Itu kan dissipated. Si aksi protesnya sendiri kan sudah sangat menurun gitu. Ya, pihak yang diprotes itu sudah berhasil menyusun kembali barisan dan Iya. segala macam, lebih siap. Ya, kemudian dengar ya dah ya, kita udah dengar semuanya selesai. Gitu. Tapi kalau Jadi untuk kemarin justru bukan keberhasilan dari aksi, tapi justru keberhasilan mereka yang diprotes itu untuk meredam aksi. untuk meredam sebetulnya gitu. Ya tuntutannya sampai. Iya. Ya dipublikasi dan segala macam ya, bukan berarti sama sekali nggak berguna gitu. Tapi untuk kemudian membawa perubahan yang diinginkan udah lewat waktunya, telat seminggu dari segi itu ya. Oke. Cuman kan kayak gini kan susah ya, kita nggak bisa merencanakan tanpa organisasi. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang lihat ya ada titik tekan dan kita nggak pernah berharap ada orang yang itu tadi ya mengalami represi, mati dan bahkan seperti itu, kita nggak mengharapkan itu. Tapi mengkombinasi antara tekanan yang dilakukan secara langsung gitu ya, dengan apa sih poin yang ingin dicapai gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat dalam aksi protes, dengan segala hormat ya ke teman-teman gitu ya, yang terlibat dalam aksi protes, tuntutan kita abstrak. Tegakkan hukum, maksudnya apa? Ya, tegakkan keadilan atas apa? Apa jalannya dan seterusnya. Ya. Dan ketika kemudian itu masuk ke dalam satu proses gitu ya, seandainya itu dan tidak sesuai dengan harapan, kita juga nggak bisa lakukan Ya. sesuatu yang karena udah lewat tadi itu ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini dia datang gitu bahwa saya pengen A, B, C, sebenarnya 17+8 itu satu kemajuan karena dia sudah ngasih kan. Yang Walaupun ada yang mengkritik, operasionalisasinya apa Iya, gitu ya. Dan ada deadline-nya juga. ya ada juga yang mengkritik tuh micromanaging dan segala macam Ya. gitu ya, which is fine. Itu bagian lah dari Harus dibuka sosial ruang harus- kritiknya. ya, Eksperimen, begitu ya. eksperimen. Iya. Eksperimen Ya, baru. tapi sebetulnya yang seperti ini sangat diperlukan gitu. Misalnya 98 gitu, kampus tuh sangat terbuka. Mau refleksi ya, apa yang terjadi 98 tuh kampus tiba-tiba terbuka, apa aja boleh. Gitu. Dalam waktu 2 tahun menutup kembali itu. Kenapa waktu Ya, itu ya, nggak ya, kemudian di apa ya? Saya nggak tahu ya, satu inisiatif barangkali ya, bahwa kampus harus menjadi tempat menggodok semua pikiran-pikiran perubahan dan seterusnya, dan itu dilembagakan sehingga mahasiswa-mahasiswa misalnya punya kesempatan untuk betul-betul mengeksplorasi itu. Sekarang kayaknya untuk itu kadang-kadang dihambat oleh kampusnya sendiri gitu ya, Iya. dan seterusnya gitu. Jadi ruang-ruang seperti ini memang akan tercipta di dalam momen-momen yang istimewa seperti kemarin itu. Tapi kalau dia tidak dilembagakan, dia akan surut lagi. Gitu. Iya. Kalau kata motivator itu, kesuksesan itu tidak datang dia datang pada orang yang siap, karena kalau motivator ya. Oke. Apakah kita siap berarti kalau gitu? Kayak yang kita tangkap adalah jangan-jangan memang kita nggak boleh nunggu momentum gitu kan, tetap harus bangun gerakan, dan gerakan-gerakan ini kan harus mendefinisikan yang diinginkan apa sampai ke level operasional, sehingga ketika ada momentum-momentum tertentu udah langsung bisa masuk gitu ya. Iya. Cuma problemnya kan memang menggerakkan orang itu kadang butuh momentumnya itu kan. Jadi Betul. memang harus ada yang nggak punya momentum pun tetap harus telaten kemudian mengkonsolidasikan identifikasi problem dan solusi-solusi sampai ke level apa ya, operasional gitu ya di dimensi itu ya. Misalnya kalau kita lihat ya teman-teman yang kerja di advokasi kebijakan gitu ya, untuk mereka mendorong satu kebijakan yang berpihak pada rakyat gitu ya, perlu waktu tahunan. Ya, diterimanya dari sisi sananya, entah pejabat yang apa, nggak bisa menjawab pertanyaan gitu ya, panjang sekali gitu. Nah, dalam momen seperti kemarin gitu ya, semua proses ini pasti akan dipersingkat. Iya, karena ada tekanan dari luar. Gitu ya. Apalagi misalnya sekarang ini satu hal yang sebenarnya juga dari sisi kepentingannya dari pihak sana juga nggak merugikan amat gitu ya. Reform dalam pengertian konstitusional dan segala macam aja yang diinginkan. 17+8 kalau kita lihat kan tuntutan konstitusional. Dia belum ngomong soal perubahan sosial, ekonomi kita harus begini, harus begitu, enggak gitu. Dia kurang radikal, Bang. Ya, kurang radikal. Belum. Jadi kalau misalnya ini yang ditekankan gitu ya, saya kira hasil yang
diharapkan itu jauh lebih besar pada momennya gitu. Ya tadi ya. Nah, balik sebenarnya soal pertanyaan tadi gitu ya, apakah ini harus diorganisasi dan bagaimana mengorganisasinya? Nggak ada cetak biru. Ya, kita nggak punya cetak biru. Kita nggak bisa pinjem dari tempat lain juga nggak. Bisa lihat sejarah sebagai inspirasi gitu. Karena momen kayak begini kan, ya kita tahu datang pada saat yang kita nggak duga. Gitu Ya. ya. Jadi kesiapan dari organisasinya ini yang sebetulnya tuntutannya tinggi sekali. Dan ini penting. Semakin leaderless, semakin dia tidak memiliki sosok pemimpin, itu semakin sulit tingkat pengorganisasian. Betul. Orang selalu bilang, wah kita pokoknya sama-sama dan segala macam. Itu susahnya bukan main. Ya. Sekedar ngatur deh, waktu ketemu, terus siapa yang mimpin sidang, apa keputusannya dan segala macam gitu ya. Kalau dalam organisasi yang hierarkis sudah jelas untuk pembagian tugasnya gitu. Kalau leader segala macam tuh mencapai konsensus, kesepakatan, dan itu bukan hanya kemampuan berorganisasi, ada urusan kualitas diri juga. Ya, sanggup gak menjadi pendengar? Karena banyak orang kan pengennya bicara. Betul. Gitu ya. Jadi dalam situasi seperti ini nih, proses negosiasinya nggak akan sebentar. Dan kultur berorganisasi semacam ini di Indonesia ini, dalam catatan saya paling enggak gitu ya, masih sangat terbatas. Kita sangat hierarkis. Arahan ketua umum, ya. Sekarang ketua umum panggilnya tum. Arahan tum. Tunjuk tum. Kayak gitu ya. Jadi kultur itu yang diinginkan, yang diharapkan, yang diimajinasikan dengan kenyataannya itu masih ada jarak cukup jauh gitu ya. Apakah perlu kemudian membangun organisasi dengan tokoh dan segala macam? Menurut saya nggak harus gitu. Tapi kalau mau pilih jalan yang tadi ya, yang lebih istilah sekarang tuh rimpang gitu ya, yang terkoneksi di bawah gitu ya, terus lebih organik dan segala macam, tuh syaratnya akan sangat-sangat berat. Nah ini yang saya kira kalau toh memang berpikir bahwa ya kita harus lebih organize dan segala macam, ya bersiap dengan itu. Sesederhana kalau ada WA ya dijawab, ya kalau ada email disepakati, ada jadwal ketemu online nggak telat gitu loh ya. Jadi disiplin diri. Ini apa syaratnya ada transformasi subjek politiknya. Ya, subjek politik kita nih masih dari abad 20 nih yang nunggu arahan, nunggu apa pembagian kerja dan segala macam. Mau masuk yang abad 21 yang betul-betul technological sangat mengandalkan teknologi dan segala macamnya, itu membutuhkan kualitas manusia berbeda, subjek politik juga yang berbeda gitu, yang nggak tahu, tapi pengamatan saya bibit-bibitnya kelihatan dari generasi yang baru sekarang ya, mereka jauh lebih cepat ya. Ya kita juga di satu grup WA kadang-kadang pusing kalau dengerin teman-teman itu kayaknya dia cepet banget gitu. Kita masih tungguin bentar gitu ya, tapi mereka udah jalan gitu. Jadi apalah ya di dalam proses transisi itu sekarang nih kayaknya. Iya. Ya tapi juga kalau kalau rimpang tadi ya dan leaderless tersebar, itu risiko apa istilahnya, infiltrasi penggunaan dan macam-macam kan tinggi sekali juga ya. Tinggi sekali. Jadi, di satu sisi dia kemudian bisa efektif, cepat dan gede gitu, tapi risiko karena siapa aja boleh ikut kan gitu. Tinggi gitu ya. Makanya kemarin kan sempat ada diskusi-diskusi itu. Kalau menurut Bang Fai gimana tuh? Kan selalu begini ya, perubahan itu kan pasti nggak dikasih gratis gitu ya. Dan seringkali perubahan itu terjadi ketika elitnya sendiri pada akhirnya ada crack-nya gitu, ada keterbelahannya. Kalau untuk kasus kemarin Bang Fai lihat ada tanda-tanda crack, terus ketika kemudian crack-nya sudah mulai ditambal, mulai konsolidasi lagi, mulai turun ini atau gimana sebenarnya. Jadi faktornya bukan di gerakannya tapi di elitnya juga nih. Kalau di elit saya kira ketika itu aksi-aksi mencapai puncaknya itu jelas ya grogi gitu ya, artinya mereka juga kayak nggak menyangka bahwa kok bisa sejauh ini gitu ya, rumah menteri dan segala macam ya, walaupun dengan segala informasi sekarang ya bahwa ada yang bermain di belakangnya dan seterusnya gitu, tapi nyata bahwa itu terjadi dan dibiarkan terjadi gitu. Itu buat saya tanda ya bahwa yang di atas juga nggak baik-baik aja tuh satu sama lain gitu ya. Saya nggak punya informasi apa
Bukan ya? itu peta pertarungan dan segala Bukan macam. coklat matcha latte atau Saya nggak punya informasi begitu. Tapi kalau ngamatin apa yang terjadi dari luar, ini jelas akan membuka ruang lebih jauh sebetulnya gitu ya. Karena tadi ya, untuk menyepakati biaya tinggi, anggaran yang dialokasi dan segala macam ini kan pada akhirnya perlu kesepakatan politik kan. Ya. Sekarang dalam kondisi semua tahu semua lemah, ya, nggak ada yang betul-betul kayak pegang kayak tunggal gitu ya. Dia harus terus-menerus negosiasi. Nah, begitu negosiasi itu terjadi, ya sangat rentan atau sangat sangat rentan terhadap macam-macam tekanan yang ini ada kan. Sekarang misalnya orang untuk menolak bilang, oh bos, ini ada yang demo di luar nih gede-gedean, nggak mungkin dong kita setujuin kayak begini gitu. Yang sebelumnya nggak terjadi kan. Jadi sebenarnya apapun hasilnya yang sekarang ini bagus ya, karena dia kemudian membuka kesadaran atau ketakutan gitu dari elit bahwa mereka tidak sadar sih nggak, lebih takut. Ya takut. Itu kalau buat saya clear tuh kayaknya karena dia nggak kayak misalnya kemudian harusnya kita lebih baik gitu. Gitu. Jadi di antara mereka sendiri keraknya jadi lebih kelihatan, mereka negosiasinya jadi lebih lebih rentan karena itu ditambah lagi mereka juga jadi lebih memperhitungkan pressure dari luar gitu. Jadi sebenarnya bagus dong, berarti setelah ini malah penting untuk mengkonsolidasikan lagi kan gerakan-gerakan ini, karena artinya mungkin akan lebih bisa memunculkan dampak gitu. Sebetulnya sih yang sangat perlu ya dari teman-teman evaluasi aja. Agak mundur ke belakang ya tadi, kalau misalnya saya memasukkan kalkulasi aksi-aksi tanah tadi, kalau misalnya ini kemudian dilihat, sebenarnya kita ingin hal yang sama kan gitu ya. Keadaan lebih baik ya, detail kita bisa berdebat mengenai apa yang dimaksud lebih baik gitu, tapi bayangan bahwa ini harus berubah nggak bisa lagi dengan cara yang sama itu kayak saya rasanya rata gitu ya di antara sekian banyak elemen yang sudah melakukan protes-protes ini. Tapi untuk ketemu kemudian membicarakan tadi ya, belajar dari pengalaman Agustus, teman-teman yang mungkin udah mati-matian tapi kemudian untuk reform yang paling kecil aja mereka nggak dapat. Ini kan bisa saling sebetulnya dan akan saling memperkuat menurut saya gitu. Karena secara struktural kita sangat-sangat serius problemnya gitu. Bahkan udah rilis, mereka bilang tabungan perorangan itu sekarang berkurang ya 1%. Kecil kayaknya angkanya. Tapi artinya apa? Artinya orang sudah nggak bisa lagi hidup mengandalkan gajinya atau pendapatan. Udah makan tabungan. Dan ini kalau misalnya ekonominya tidak membaik dan juga kelihatannya dari spending yang dilakukan ini nggak mengarah ke perbaikan ekonominya, ini tren ini akan terus. Dan artinya apa? Artinya semua orang yang sekarang udah mulai makan tabungan akan terdampak. Dan mereka terekspos terus-menerus kan. Pada tadi ya, hal-hal yang sangat-sangat latent menurut saya gitu ya, kayak lu mau suruh efisiensi, ngurangin segala macam yang akibatnya kelayanan publik ya, sekolah bosnya nggak bisa keluar, kemudian si orang tua harus membayar kan tambahan biaya BPJS-nya mungkin nggak selalu semuanya sekarang di cover untuk penyakit tertentu, jadi kesehatan semua layanan-layanan dasar ini ada cost, sementara pendapatan mereka menurun, mereka harus ngeluarin tabungan. Tapi pada saat bersamaan lihat loh kok spendingnya untuk yang sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kesejahteraan mereka. Dan itu akan meluas gitu ya. Jadi tadi ya kalau misalnya bicara tentang menghubungkan itu secara struktural sebetulnya udah dipertemukan itu. Dihubungkan oleh nasib yang sama. Cuman sekarang mengartikulasikannya gitu ya bahwa terhubung, ini hubungannya ya itu banyak yang saya alami dan yang Anda alami, yang Anda perjuangkan di konflik agraria, yang kita perjuangkan di perkotaan dan seterusnya, itu sebenarnya terhubung gitu. All struggles are connected gitu kan. Kapan harusnya dengan adanya peran media sosial sekarang ya, itu lebih mudah untuk dihubungkan dan antara teman-teman di gerakan A, di gerakan B, gerakan C, meskipun kepentingan dan latar belakang yang jauh berbeda kan harusnya bisa ketemu ya. Dan kalau misalkan dari kita observasi juga, peran media sosial ini kan juga cukup mungkin mengamplify rasa takut di kalangan
para elit ketika mereka melihat dengan sangat-sangat nyata dampak dari masalah-masalah struktural seperti apa yang dirasakan masyarakat, pun juga mengamplifikasi ketika ada suatu kejadian yang memantik amarah di suatu tempat, seluruh Indonesia bisa langsung tahu dalam hitungan menit mungkin. Nah, termasuk juga ketika almarhum Afan ditabrak sama Brimob dan kemudian meninggal dunia juga, kalau misalkan itu nggak direkam dan disebarkan di media sosial, mungkin dampaknya nggak secepat yang kita lihat kemarin ya. Nah, kalau misalkan Bang Hilmar sendiri ngelihat posisi media sosial dalam mengamplifikasi gerakan tuh kayak, apakah dia otomatis akan selalu terus-menerus positif seperti itu, atau ada kekurangan-kekurangan tersendiri yang mungkin kita nggak sadari? Mas Sofwan juga mungkin bisa masuk nih sebagai generasi yang mulai mulai masif menggunakan media sosial juga. Presence Anda di media sosial ini lebih banyak nih. Mungkin dua-duanya lebih banyak sih, tapi ya gimana? Kalau saya sih sama aja sebetulnya dengan teknologi media sebelumnya kayak percetakan dan segala macam, pedang bermata dua. Artinya dia sangat mungkin digunakan untuk tadi ya mengkonsolidasi macam-macam tuntutan, organisasi dan seterusnya gitu. Tapi pada saat bersamaan kita juga tahu itu tempat suburnya distorsi, disinformasi dan segala macam gitu. Dan ya tadi yang saya bilang tuh, subjek politik abad 21 sudah mensyaratkan kecakapan itu. Ya, kalau dia nggak punya kecakapan untuk memilah dan segala macam ya dengan gampang aja tuh ya terseret gitu ya. Dan kita di sini nggak usah bicara politik jauh-jauh, orang masih ketipu scam SMS gitu, email itu masih terjadi di kita gitu ya. Jadi buat saya untuk bilang bahwa sosial media 100% positif pasti tidak gitu ya, karena banyak sekali juga yang menggunakan sosial media itu untuk kepentingan yang berlawanan. Tapi kalau mau dilihat secara kualitatif perbedaannya gitu ya tadi ya, everything is televised now. Apapun gitu, hal yang baik dan buruk sekalipun. Jadi itu saya kira yang membedakan gitu ya, dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dan respons itu bisa muncul dari tempat yang kita nggak duga sama sekali kan. Ya, dari kota-kota kecil yang sebelumnya nggak tertarik pada protes atau tidak pernah punya rekaman terlibat dalam protes, tiba-tiba melakukan sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Itu itu yang saya kira sekarang ini sangat berbeda gitu ya, karena begitu connectednya. Ya, cuma tantangannya tetap, kalau menurut saya tetap tadi yang si subjek politik yang berhimpun ini bisa mengatasi jarak mentalnya ya dengan macam-macam gerakan yang ada di luar sana gitu. Karena ada kecenderungan kita pengen menyiarkan kan. Ya tadi keinginan untuk berbicara masih lebih kuat daripada mendengar gitu ya. Jadi pengennya menyiarkan nih gua segala macam, mana lu gitu ya. Tapi kalau sebaliknya dia nggak begitu tanggap, responsif gitu ya. Sehingga ya jaringannya akan macet pada jaringan orang memberi informasi, bukan untuk mengkomunikasikan. Semuanya mau menyebar. Kan di satu sisi ini juga membantu memberikan branding dan mungkin sedikit arahan kepada gerakan ini harus identifying itself seperti apa. Kalau misalkan yang terakhir ini kan menggunakan warna pink dan hijau sebagai simbol dari gerakan menuntut perbaikan ini, dari Hero Green dan Brief Pink ya, dari Bu Ani kalau nggak salah, Bu Ana apa Bu Ani yang beraksi. Karakter dari spontan itu aja kan, itu kan sebenarnya nggak jelas siapa yang memulai, terus tiba-tiba warna ini terus yang lain ikut aja gitu. Teman-teman artis di media sosial tiba-tiba bikin desain dan direplicate secepat itu dan semasif itu. Nah, sebenarnya apakah hal-hal yang kayak gini ini bisa karena ada kritik juga dari teman-teman bahwa tadi termasuk ini siapa yang mulai dan arahannya kayak seperti apa, atau cuma menjadi ajang untuk orang-orang menghilangkan rasa FOMO mereka, ikut-ikutan dan sekedar menunjukkan oke, gue ngikutin isu ini dengan gue menggunakan warna ini, and then that's it, selesai. Tentu saja ada risikonya dan ada potensi. Yang potensinya jelas bahwa solidaritas itu kemudian
bisa lebih cepat menyebar sehingga tekanannya lebih terasa kan. Ya. Politisi kan pada main media sosial juga, dan ketika mereka melihat kontaknya semuanya pada pakai begitu, termasuk teman-teman anaknya gitu kan, dan teman anaknya stres juga nih, teman-teman gue di kampus marah-marah gitu kan. Kan ada anak-anak pejabat di kampus kan, Betul. banyak. Lihat teman-temannya Betul. begitu kan juga pressure juga Tertekan. gitu. Jadi menurut gue sih bagus aja gitu di satu sisi. Tapi memang yang harus dicegah kan tadi kemudian adalah bahwa orang-orang merasa cukup dengan kliktivism tadi kan. Iya. Udah dengan ngeklik, dengan ganti profile picture, merasa bahwa tugasnya sudah selesai gitu. Jadi ya berhenti di situ saja gitu. Ya, kemudian yang dibutuhkan memang ada upaya aktif untuk tadi membangun subjek politik yang kemudian bisa lebih persisten, bisa lebih tangguh dan terorganisir. Tidak harus kemudian jadi hierarkis, tapi kemudian tahu yang sama-sama kita tuntut apa, karena kita sama-sama mengalami pengalaman opresif yang sama, penindasan yang sama, baik Ya. misalnya langsung maupun struktural tadi, yang kemudian seharusnya kan membuat kita sebenarnya bisa sama-sama mendefinisikan arah kita itu mau kemana gitu Ya. kan ya. Jadi walaupun nggak perlu ada siapa yang di depan, siapa yang ditokohkan atau apa, tapi kan kita semua tahu bahwa yang ini bermasalah. Misalnya kita semua bisa mendefinisikan bahwa arogansi aparat itu problematik, maka dia harus direform, maka institusi kepolisian harus direform Ya. misalnya. Reformnya seperti apa dan seterusnya itu kan kemudian harus didefinisikan. Oh, bahwa keuangan kita sedang tidak sehat. Dan ini menarik sebenarnya, krisis 98 itu kan krisis moneter yang terjadi karena faktor eksternal, walaupun ada problem struktural di dalam gitu ya. Iya. Tapi kita ini sangat potensial punya krisis yang self-made gitu ya. Iya. Krisis yang kita buat sendiri karena Iya. penggunaan uang yang nggak bijaksana tadi gitu loh. Duitnya dipakai untuk hal-hal yang tidak. Ini kan sebenarnya kepentingan dari publik gitu ya untuk kemudian memaksa negara untuk memikirkan ulang, dan mereka yang di dalam negara sendiri kan juga sebenarnya harus melihat itu. Jadi menurut saya sih tadi selama dia dioptimalkan untuk membangun solidaritas, membangun awareness, dan kemudian dari awareness dan solidaritas itu pendefinisian agenda-agenda perubahan itu bisa jelas dan kalau bisa terorganisir, terukur, akan baik. Kan problemnya kan kalau kemudian itu jadi alat untuk menghentikan saja. Udah boleh kan, kalian udah kita kan masih demokrasi gitu ya, nggak ada ancaman otoritarianisme kok. Kalian kan bisa protes di media sosial, masih bisa ngomong. Udah ya, cukup di situ aja ya. Sudah diterima tuntutannya, sudah di ini gitu ya. Tapi sebenarnya nggak diapa-apakan gitu. Nah ini kan makanya ya bisa dua-duanya, bisa bagus bisa jelek, tapi tergantung kita kan. Iya. Itu mau diapain. Ngomong-ngomong solidaritas ya, salah satu contoh gerakan teman-teman di luar negeri yang cukup berhasil dan solid dan akhirnya tercapai tujuannya itu terjadi di Korea Selatan beberapa waktu lalu, waktu mereka mau menurunkan Presiden Yoon Suk Yeol. Itu tuntutannya cukup jelas, satu ya, menurunkan presiden, dan kemudian mengadakan mungkin kalau pemilu ulang. Indonesia tuntutannya menurunkan presiden lebih jelas lagi. Tapi agak susah. Agak susah seperti. Ariel hari ini nulis. Kompas kan? Oh benar, iya. Ariel Herianto. Soal itu gitu. Perbedaan yang besar dengan 98 sangat tangible. Iya. Yang ini dah gitu ya. Sekarang nih ya saking banyaknya masalahnya. Iya gitu. Tapi pada akhirnya kan memang makanya tadi ini proses-proses diskusi dan segala macam menjadi penting. Kenapa gitu? Untuk mewujudkan kemudian lihat ya ini nih isu intinya. Jadi 17+8 ini sebenarnya ada satu gitu, yang ada deadline-nya, memang tangible, bisa dicapai dan seterusnya. Dari sini jadi ada agenda nih kayak dari Bang Fai kan, berarti kan setelah ini yang kemarin aktif-aktif ini jangan selesai gitu. Habis itu kita bikin mesti ngobrol forum-forum diskusi ngobrol lagi, antar yang kemarin pada aktif gitu ya. Iya, kalau saya sih malah bayangkan ya, dan kalau misalnya mau lihat ya, 17+8 ini itu semuanya bahan kuliah umum tuh, mestinya gitu ya. Kayak apa sih polisi reform gitu? Nggak semua masyarakat kita juga tahu ya, maksudnya mahasiswa juga nggak punya informasi cukup ya. Terus kenapa sih dia harus direform? Kenapa gitu ya? Terus kemudian kita coba
mendalami gitu. Kalau misalnya memang mau mereform itu apa yang diperlukan, gitu ya. Kadang-kadang kan informasi itu nggak ada gitu, sehingga teriakan-teriakan gitu ya abstrak gitu ya. Terus kemudian menguap aja karena nggak pernah, ya nggak mungkin juga diterjemahkan menjadi sesuatu yang real kan gitu ya. Nah sementara yang diperlukan menurut saya semakin banyak orang mengerti bahwa ini ada prosedur dan segala macam dalam proses diskusi, itulah kita juga akan bisa lihat gitu apa sih key, apa namanya, institusi kunci atau perubahan kunci yang diperlukan. Dan dia mungkin nggak banyak, 2, 3 atau 1 bahkan gitu ya. Ini nih yang harus dilakukan. Kalau pembubaran DPR yang kemudian muncul awal-awal tuh menjadi satu tuntutan yang jelas tuh dalam sejarahnya membubarkan parlemen itu adalah mimpi basahnya semua penguasa otoriter. Benar. Iya. Dia misalnya mau berkuasa secara penuh, bubarkan aja parlemen. Dengan begitu dia akan pegang single power. Saya bisa mengerti yang diinginkan teman-teman adalah mengekspresikan kemarahan terhadap isinya si anggota DPR itu. Parlemen tidak berfungsi seperti yang diharapkan gitu. Tapi membubarkan DPR adalah tuntutan yang menurut saya, ya kalau misalnya sekarang ini dibubarkan gitu, terus siapa yang akan check balance kekuasaan eksekutifnya gitu. Benar. Wah, dibilang harus ada dewan rakyat, itu tadi gitu. Semua ide-ide bagus segala macam yang dimiliki ini memiliki syarat kan. Gitu. Ya. Kita coba misalnya for the sake of argument gitu ya, kita coba terusin sedikit idenya gitu. Oke, nggak ada DPR, yang ada adalah dewan-dewan yang langsung merepresentasi keinginannya masyarakat. Sesederhana siapa yang suruh duduk di sana? Rebutan lagi. Rebutan lagi. Itu, ya. Berapa banyak orang yang harus kalau bicara real, bicara konkret, kita actually mau membangun itu. Ya bukan idenya. Kalau idenya sih selesai, tinggal gagasan. Tapi kalau sekarang, coba bentuk deh. Di kelurahan saya deh, gitu. Siapa tuh yang harus duduk di situ representasi? Apa tugasnya dan segala macam. It requires banyak hal gitu ya yang harus dipenuhi untuk bisa membuat satu tuntutan yang kelihatannya masuk akal itu ya menjadi real kan. Nah bagian ini yang saya kira tadi ya, kalau misalnya 17+8 dibawa ke banyak tempat dan segala macam, itu kita akan mendapat gambar yang makin lama makin clear harapannya gitu ya, bahwa ini loh yang dilakukan. Tambah dengan tadi ya dinamika tekanan dan segala macam itu ya, realitas juga akan berubah mengikuti proses itu kan. Dan tuntutan juga akan selalu sesuai dengan perkembangan realitas itu gitu. Jadi kayak saling apa namanya? Jadi daftar tuntutan itu sebenarnya walaupun kemudian ada risiko anti klimaks, sebenarnya kemudian justru kita harus ambil supaya apinya terus berlanjut dengan didiskusikan kemudian kemarin yang terlibat dalam protes-protes, dalam gerakan macam-macam itu mendiskusikannya dengan lebih lanjut gitu ya, ketemu saling mendengar dan mengkaji misalnya tuntutan-tuntutan soal reformasi Polri gitu kan, mau direformasinya gimana, problemnya selama ini apa gitu ya, sehingga nanti kita bisa secara konsisten mendorong perubahan itu gitu kan, termasuk yang DPR juga ya, termasuk. Dan saya cukup yakin banyak teman yang selama ini kerja di advokasi kebijakan udah punya semua tuh riset apa segala macam gitu ya. Dia tinggal sekarang mengartikulasikan itu, membuatnya menjadi lebih solid ya, ringkas gitu ya, sehingga bisa dipahami oleh umum. Ya, tekanannya kemudian juga berlanjut gitu, sehingga dari situ tuh. Jadi yang selama ini mengkaji harusnya memanfaatkan momentum. Betul. Itu kadang-kadang kan kita begitu ya. Jadi kalau misalnya udah aksi protes yang di depan, yang advokasi kebijakan kayak menjadi gitu. Padahal harusnya dia justru yang paling depan gitu ya, memanfaatkan gelombang pasang ini gitu. Yang gedor pintu di luar harusnya yang biasa advokasi, ngobrol, diskusi, ngomong tuh kan yang gue bilang apa gitu. Kalau nggak penuh ini sekarang nih yang datang. Saya jadi ingat balik lagi ke kelas ilmu politik ya waktu di kuliah. Ini kan peran-peran untuk mengagregasi kepentingan, mengartikulasikan menjadi bentuk kebijakan yang bisa dituntut. Itu kan perannya partai politik harusnya. Tapi kalau di Indonesia kenapa itu nggak jalan? Kemudian teman-teman masyarakat sipil jadi harus mencari wadah-wadah lain untuk melakukan peran-peran itu. Panjang. Tapi kalau lihat kalau mau diringkas, ketika
terjadi pergeseran tadi. Ini kan digambarkan ini kan ideal sekali ya kalau kita baca Miriam Budiarjo. Teori. Mungkin dalam kenyataan juga nggak ada yang seperti Iya. itu kan gitu. Tetapi ketika transaksi politik transaksional ini semakin kuat gitu, hubungan antara si partai politik dengan konstituennya kan betul-betul menjadi basisnya transaksi. Nggak ada lagi ikatan apapun gitu ya. Ya 1-2 partai, 1-2 politisi yang memang betul-betul menggarap basis dan segala macam gitu ya. Tapi itu perkecualian. Norma umumnya adalah transaksi, sehingga kita dapat juga anggota DPR yang karena dia udah bayar, dia udah merasa menyelesaikan semua kewajibannya untuk terpilih gitu. Ngapain lagi saya harus susah payah mendengarkan konstituen dan segala macam gitu ya. Jadi terputus nih gitu. Jadi boleh dibilang secara sistemik gitu, kita punya problem yang sangat serius dalam politik representasi ini gitu. Ya. Memang udah nggak jalan sebetulnya gitu ya. Dan ya akibat dari itu ya kita lihat kemarin. Kalau seandainya semua tuntutan segala macam di channel, disalurkan secara gradual ya, menjalankan reform seperti diharapkan. Dan itu juga nggak menuntut terlalu banyak sebetulnya dari kenyamanan kalangan elit ini gitu. Belum, maksud saya tadi ya, karena tuntutannya konstitusional aja. Ya, belum nih sampai ke pembagian hasil lebih adil, keadilan sosial dan segala macam gitu ya. Masih pada tuntutan yang sangat, tolong dong bikin sistem ini berjalan dengan baik. Belum mengubah sistem nih. Itu baru ngomongin soal bagaimana sistem yang ada ini dijalankan dengan baik. Yang sebetulnya secara peraturan perundang-undangan itu tugasnya dia orang kan, dia nggak jalankan gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini mau dikembalikan tadi gitu ya, karena dia terputus, nggak ada lagi yang bisa ngomong ya, dan secara simbolik diperlihatkan dengan pagar DPR makin tinggi gitu ya, dan semua saluran untuk itu juga sepertinya tertutup ya, yang kita lihat ledakan-ledakan dari mana-mana gitu. Jadi saya sih sama sekali nggak lihat ini sebagai sesuatu yang konsekuensi logis ya dari sistem yang sangat rapuh sebetulnya gitu ya. Jadi kalau nggak ada perbaikan institusional sebenarnya jelek juga buat elit juga gitu. Ya, makanya mereka sedang menabung kemarahan aja gitu. Jadi it's in their interest gitu. Ya kalau misalnya dia mau lihat jangka panjang gitu ya. Kalau mau lihat sistem ini tetap bisa bertahan seperti yang dibayangkan gitu, dia harus mendengarkan. Ngomong deh sama orang bisnis. Gitu. Mereka ada 17+8 ini, dugaan saya gitu ya. Mereka lihat akhirnya ada kepastian. Paling nggak kita tahu nih mau ngapain gitu. Kalau sebelum ada tuntutan, sebelum tuntutan diartikulasikan secara clear gitu, yang terlihat itu kan dia bakar sini, bakar sana dan segala macam. Untuk orang investment terlepas dari apa ideologi dan segala macam orientasinya, dia ntar dulu deh aku masukin duit ke sini kan. Apapun ya gitu ya, dengan janji yang nyata terlihat kan bagi dia adalah itu gitu. Jadi saat ini tuntutan konstitusional seperti ini kalau terus-menerus ditolak gitu, ini berarti elitnya yang mendorong kita untuk masuk ke dalam satu situasi yang sangat tidak menentu. Ya. Jadi kalau ada terjadi apa segala macam gitu, itu tanggung jawabnya dia. Gitu ya. Jadi bukan karena masyarakat yang nggak bisa diatur dan segala macam. Ya. Masyarakat sudah cukup memberikan kesempatan. Ya, ada yang sempat ngomong kemarin tuh bagus komentarnya tuh, yang bilang bahwa ada yang komennya biasa dari medsos gitu kan, ada yang bilang kenapa sih kalau misalnya demo harus sampai kayak begitu gitu ya, ada harus bakar halte dan segala macam gitu. Jawabannya bagus gitu. Selama 18 tahun Kamisan itu jalan di depan istana. Nggak pernah digubris. Gitu ya. Itu aksi damai itu. Sangat damai. Iya, sangat damai gitu ya. Dan nggak pernah digubris, nggak pernah dikasih ruang gitu untuk sekedar membicarakan apa yang diinginkan gitu. Ya. Jadi ya jangan heran gitu ya kalau misalnya setelah 18 tahun, malah kalau menurut saya luar biasa sabar orang Indonesia ini gitu ya. Karena dengan segitu banyak problem dan segala macamnya itu mereka masih gitu ya. Dan saya terharu betul lihat habis demo tuh teman-teman kemudian bersihin halte dan segala macam gitu ya, secara spontan gitu ya, ikut membantu dan segala macam. Itu luar biasa nih energinya.
kok orang yang kayak begini juga masih mau kamu abaikan, mau kamu aniaya, kurang lebih gitulah. Iya. Oh, rakyatnya lucu-lucu, rakyatnya solid-solid, Iya. baik-baik, masih aja ya di. Iya, justru karena baik-baik itu Oh, kurang oke. galak kali. Kurang galak, ya. Kurang galak. Kalau lebih galak, lebih ini. Iya. Nah, merefleksikan semua ini ya, Mas Sofwan dan Bang Hilmar. Kira-kira mungkin sebagai satu pesan penutup untuk rekan-rekan di masyarakat sipil, kemudian juga untuk Bapak Ibu elit yang sekarang sedang menyaksikan dan kita harapkan mereka bisa bergerak. Apa yang mau disampaikan, Mas Sofwan dan Bang Hilmar? Kalau saya, bahwa ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ini adalah sebagian panen dari buah kemarahan yang ditanam dan dipupuk oleh elit kita yang kemudian ya menghadirkan situasi struktural gitu ya, yang kemudian menciptakan kemarahan dari publik gitu terus-menerus. Ada banyak problem yang sifatnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi-solusi permukaan saja gitu. Jadi harapan kita adalah bahwa ya kita harus memanfaatkan ini sebagai momentum untuk melakukan perbaikan institusional gitu ya. Jadi pertama ya sudah ada yang diartikulasikan dalam 17+8, ada yang lain tuntutan-tuntutan yang lain dan seterusnya. Tetapi saya kira yang penting adalah bahwa semua pesan itu menyiratkan bahwa ada problem yang sifatnya mendasar, dan tanpa menjawab problem-problem mendasar itu, ini akan menunggu kemarahan yang lebih besar lagi saja gitu. Jadi kepentingan juga dari para elit untuk menanggapi tuntutan-tuntutan ini dengan serius sebelum tuntutan berikutnya itu nggak diartikulasikan dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam guletin gitu kan agak seru gitu. Pekan kebudayaan Prancis tiba-tiba. Kebudayaan Prancis. Harus mumpung ini masih membukakan ruang untuk ya melakukan perbaikan yang sebenarnya within reach kalau mereka mau gitu loh. Iya. Itu bisa gitu ya. Sebaliknya buat masyarakat sipil, buat kita semua, kita kan tidak bisa percaya bahwa elit itu akan memberikan yang kita mau, bahkan ketika sebenarnya itu menguntungkan mereka dalam jangka panjang, karena kita tahu betapa egoisnya, betapa berpikir jangka pendeknya elit-elit kita. Karena itu kita tetap harus mengkonsolidasikan suara kita, jangan berhenti di sini kan. Jadi setelah ini jadikan momentum ini untuk momentum terus merawat jejaring, terus kemudian mendorong agenda-agenda perubahan yang sebenarnya tadi dibilang Mbak Fai, sebenarnya sudah didorong juga lah, reformasi polisi, reformasi DPR dan seterusnya. Itu kemudian dikristalkan dan dijadikan agenda bersama yang bisa didorong bersama-sama secara konsisten dan terus-menerus. Iya. Bang Hilmar? Kalau saya mau menempatkan pembicaraan kita juga dalam konteks global gitu ya. Kita nih hidup dalam satu konjungtur sejarah yang agak menarik sebetulnya gitu ya. Dan saya teringat ya kalau misalnya diskusi dengan banyak kalangan tentang macam-macam hal ya, ekonomi hijau, transisi energi dan segala macam tuh, kita nih hidup di satu masa yang oleh Gramsci gitu disebut sebagai interregnum. Ya, interregnum ini artinya yang lama sudah tidak bisa lagi bertahan, yang baru belum lahir. Oke. Nah, di dalam interregnum itu dia menyebut muncul apa yang disebut morbid symptoms, gitu. Jadi tanda-tanda sakit, gitu ya. Dan struktural alasannya, gitu ya. Dan itu sebetulnya kita lihat ya, lembaga-lembaga negara tidak berfungsi seperti mestinya. Perang Gaza itu membuat batas terendah dari pengakuan kemanusiaan tuh minus gitu sekarang ini. Bukan nol bahkan ya. Ya, karena kalau misalnya sekarang kita biarkan apa yang terjadi di Gaza ya, dan kemudian kita menganggap itu sebagai sesuatu yang acceptable gitu ya, lantas batasnya di mana tuh? Ya, anak kecil bisa ditembak oleh sniper
300 peluru menghantam satu, detailnya kita tahu lah ya. Jadi kita hidup di satu zaman morbid symptoms itu begitu meluas ya. Yang baru nih belum lahir gitu ya. Sehingga memang penuh dengan ketidakpastian gitu. Dan tuntutan kita karena itu juga tidak mungkin berharap sekedar merestorasi. Ya, karena apa yang mau di-restore? Yang lama ini udah gak bisa nih, gitu ya. Untuk diperbaiki, ditambal sulam apa segala macam, ya sementara lah gitu ya, untuk kapalnya bisa berjalan gitu. Tapi perubahan itu niscaya. Problemnya kan kita nggak tahu, gitu ya. Kalau misalnya mau pakai diktum yang sama dari Gramsci, meneruskan ke gurunya dia, ini pada akhirnya apa? Keadilan sosial, sosialisme atau kebiadaban. Ya, kan pilihan yang itu di depan kita ini satu masa yang memang lebih baik gitu atau kerusakan total gitu ya. Jadi kita berada di dalam konjungtur sejarah di mana pilihan itu harus diambil gitu kan. Dan saya kira tadi gitu ya, apa yang dimulai sebagai upaya untuk merestorasi sistem lama dan segala macam agar bisa berfungsi, ya dia prasyarat agar kita bisa bergerak lebih baik ya. Tetapi ini nggak berhenti ini. Karena pada akhirnya tadi yang baru ini akan lahir, ya. Cuma bentuknya yang kita nggak tahu, gitu. Ya. Kita nggak bisa energi fosil, iklim, ya. Semua hal-hal yang semuanya mengandung existential risk yang kalau nggak ditangani dengan benar, ya kita bicara tentang kepunahan umat manusia nih. Bukan lagi soal sistem politik gitu ya, bukan lagi soal sistem ekonomi, ini soal keselamatan bersama nih gitu. Jadi itu tuh posisi kita ini, dan saya kira di tengah situasi seperti ini segala sumber daya yang kita miliki ini memang harus optimal dikerahkan gitu ya. Kecerdasan, intelektualitas dan segala macam ini betul-betul harus berdiri di depan gitu. Dan balik ke Gramsci, dia pernah bilang dalam situasi seperti ini memang kita secara intelektual merasa pesimis ya, bisa nggak sih berubah gitu segala macam. Tapi dia juga bilang gitu, pessimism of the intellect, optimism of the will. Jadi kehendaknya gitu, itu ya harus optimis gitu ya. Walaupun akalnya ngomong, aduh susah nih. Gitu. Iya, akalnya mengatakan, gila, membayangkan perubahan yang harus dilakukan gitu ya. Tapi dorongan kehendaknya itu, kehendak ini yang saya kira akan tumbuh subur tuh ya. Di dalam aksi-aksi yang sekarang ini berlangsung ya. Aksi protes bukan hanya protes yang violent segala macam, tetapi berbagai macam kegiatan yang dilakukan itu yang saya kira akan menumbuhkan optimisme ya. Secara kolektif gitu ya, itu harapannya. Jadi kalau terus bergerak dengan segala daya upaya, yang gembiraannya gitu. Untuk mengukuhkan optimisme ini. Kalau bahasa Konoha, the will of fire. Ngeri. Mas Sofwan, Bang Farid, terima kasih banyak sekali lagi atas perbincangannya. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyimak episode podcast Bebas Aktif bersama Kontekstual. Silakan mengikuti media sosial Kontekstual di Spotify, YouTube, Instagram, dan Twitter untuk mengikuti dinamika dan obrolan-obrolan menarik ke depannya. Dan semoga bisa mencerahkan teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.